Gua nggak janji kamu langsung sukses, tapi setelah menonton ini, cara kamu lihat lokasi toko bakal berubah. Pernah dengar kalimat ini? Toko belum buka, tapi sudah bangkrut duluan. Bukan karena barangnya jelek, bukan karena harganya mahal, tapi salah lokasi. Ya, dalam mendirikan toko, kemampuan mencari lokasi itu bukan sekedar penting. Ini adalah pilar utama, bahkan sebelum bangunan berdiri, sebelum rak dipasang, sebelum banner diskon dicetak. Di video kali ini, saya akan membahas faktor-faktor penentu apakah lokasi toko kalian itu benar-benar berada di site yang tepat atau cuma kelihatan rame doang. Dan tenang, kita akan pakai teori nggak ngawang-ngawang, kita pakai logika lapangan. Faktor dasar lokasi toko. Secara umum, lokasi toko yang sehat itu biasanya punya beberapa faktor ini. Jalan yang sesuai dengan pasar, dekat permukiman, dekat terminal, dan titik transportasi dekat akses publik. Empat itu kelihatannya simple, tapi kalau salah satu nggak cocok, toko ini bisa jadi rame, foto sepi, transaksi. Studi kasus ya. Sekarang kita bikin studi kasus sederhana. Bahkan ada set kosong sebelah utaranya Jalan Main Street, sebelah selatannya permukiman padat penduduk, anggap aja kampung nelayan, sebelah timurnya menuju ke sekolah dan perkantoran, sebelah baratnya deretan pertokoan. Nah, di sini saya akan sebenarnya kelihatan arah target pasar yang kita kemana. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, satu yang wajib kalian pahami dulu, ini fundamental dasar dan sering banget diremehkan, yaitu adalah faktor jalan. Jenis-jenis jalan, jalan itu bukan cuma jalan yang ramai dan jalan yang sepi. Dalam praktik retail, jalan kita kelompokkan menjadi 4. Prime Street, Main Street, Street, Substreet. Urutannya dari yang paling mahal sampai yang paling ngumpet, yaitu Prime Street. Lokasi Prime pertama yaitu adalah lokasi yang ini sebenarnya bukan istilah teknis baru ya, tetapi di dunia bisnis dan properti, kata prime itu artinya mahal, eksklusif, dan paling baru, paling diburu maksudnya. Biasanya harga sewanya tinggi, trafficnya tinggi, brand besar nongkrong semua di sana. Yaitu biasanya ada jalan lintas provinsi, ya. Singkatnya, kalau suatu konsep masuk Prime Street dan kaya bukan tokonya, tapi yang punya rukonya. Main Street. Yang kedua, Main Street ini adalah jalan yang paling penting di suatu area, pusat aktivitas. Ciri-cirinya tokonya banyak, lalu lintasnya padat, orang lewat di pagi sampai malam. Main Street itu ibaratnya urat nadinya kawasan. Kalau toko kalian ada di sini, potensinya besar. Alasan konsep pas, ya, yaitu adalah lanjut ketiga adalah street. Ini istilah umum untuk jalan di dalam kota yang lebih lokal. Biasanya akses warga sekitar, interaksi sosial, skala transaksi hariannya. Street cocok untuk toko yang hidupnya dari pelanggan tetap. Yang keempat yaitu terakhir ada substreet. Terakhir substreet atau gampangnya jalan kecil, jalan samping, jalan lingkungan, trafiknya kecil. Tetapi kalau target pas dan biayanya rendah, ini justru bisa jadi ladang emas yang nggak kalian lihat. Transaksi ke target pasar. Oke, sekarang kalian sudah paham istilah jalan. Tapi ingat, lokasi bagus tanpa target pasar itu sama aja bohong. Menghitung potensi pasar, sebelum bangun toko, kita harus bertanya satu hal penting. Uangnya datang dari mana? Iya, ini adalah langkah pertama. Total potensi pasar, yaitu adalah TAM. Langkah pertama, hitung total potensi pasar. Rumusnya sederhana. Jumlah penduduk ya dikali frekuensi pembelian dikali rata-rata pengeluaran. Contoh, penduduknya ada 1.500 orang. Target pembelinya 11%. Rata-rata pembelanjaan dari pembeli 12, hasilnya sekitar 1.985.000 per harinya. Ingat, ini omset kotor, belum dipotong modal, sewa listrik, dan kopi store. Langkah keduanya, analisis pesaing. Berapa toko sejenis di sekitar, siapa yang paling rame, dan kenapa dia rame? Kadang jawabannya sederhana, ala asesnya dan perkiranya, yaitu kan simple, pangsa pasar. Sekarang kita bicara realistis. Kita tidak mungkin mengambil semua pasar. Misalkan kita targetkan 30% dari TAM, artinya potensi penjualannya sekitar Rp595.000 per harinya.
itu angka kecil, tapi jauh lebih sehat daripada mimpi yang terlalu tinggi. Metrik traffic yang perlu selain TAM, ada pendekatan lapangan yang tidak kalah penting, namanya traffic count. Traffic harian, 300 kendaraan, count rate-nya 10%. Rata-rata pembelian yaitu Rp15.000, maka hasilnya sekitar Rp450.000 per hari. Itu belum termasuk omset. Ini hanya perhitungan ya. Saya sengaja memulai dari angka kecil, karena angka kecil itu lebih jujur ya, angka kecil itu lebih realistis, dan angka kecil itu yang tidak banyak harapan. Kalau dari angka kecil bisnis masih hidup, angka besar akan menyusul. Ya, ingat baik-baik, tidak ada satu rumus ajaib dalam menentukan lokasi toko yang Anda hanyalah kombinasikan dari data kertas, riset lapangan, dan asumsi bisnis yang masuk akal. Kalau tiga ini jalan, toko ikut jalan. Kalau salah satunya ada yang keliwat, yang jalan malah duit keluar. Kalau video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Saya Bang Mor, arsitektur toko online kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh ya, sebelum nonton video yang sama seperti ini, linknya di sini ya. Sampai berjumpa, ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.